Salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Sabtu, tanggal 25 September 2021. Mari kita berdoa. Kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu, kami akan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah dosa kami. Bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kitab Bilangan pasal 27, ayat 1 sampai ayat 11. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selofehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun. Walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Perkataan anak-anak perempuan Selofehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Tema renungan kita ialah ahli waris dalam Kristus. Makmana lan Kristus. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, adakah di antara kita yang merasakan ketidakadilan di sekitar pembagian harta warisan? Lalu bagaimana sikap Anda? Saudara-saudara, perikop kali ini Musa diperhadapkan dengan persoalan ahli waris, khususnya kasus anak-anak perempuan Selofehad yang meminta hak waris, karena Selofehad tidak memiliki anak laki-laki. Ketika seorang ayah wafat pada saat itu, maka tradisi yang berlaku adalah anak-anak laki-laki akan membagi-bagi harta milik ayahnya, dan yang sulung akan menerima 2 kali lipat, sedangkan anak-anak perempuan tidak mendapat warisan, sebab dari sang ayah biasanya mereka hanya akan menerima hadiah yang sangat banyak saat mereka menikah. Bila suatu keluarga hanya memiliki anak perempuan,
maka harta waris akan diberikan kepada saudara laki-laki sang ayah. Itulah yang membuat anak-anak perempuan Selofehad merasa bahwa hal itu tidak adil. Itulah sebabnya mereka menghadap Musa. Musa yang mendengar keluhan anak-anak perempuan Selofehad membawa perkara itu kepada Tuhan. Tuhan kemudian menyatakan, bila suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuannya boleh berbagi harta warisan. Jika keluarga itu tidak memiliki anak, maka harta warisan itu akan dimiliki oleh keluarga terdekat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya telah menerima harta warisan, yakni warisan keselamatan. Warisan harta di dunia memang penting, tetapi yang lebih penting adalah warisan keselamatan. Oleh karena itu, jangan kehilangan harta warisan yang sudah menjadi hak kita. Dalam Yesus Kristus, warisan keselamatan telah dinyatakan. Dialah Allah yang tetap memperhitungkan kita, sekalipun kita tak layak menjadi ahli waris. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Oleh kasih karunia Tuhan kami Yesus Kristus, kami memperoleh warisan keselamatan, dan kami percaya kami adalah ahli waris kerajaan Allah. Karena itu kiranya kami sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Allah. Kami menjalani kehidupan ini dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami, kiranya Tuhan senantiasa menjaga melindungi kami, memberkati kami dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Topang dan berkatilah anak-anak dalam pertumbuhan pendidikan masa muda mereka. Jaga lindungilah dan kuatkanlah orang tua kami dalam masa tuanya. Berkatilah dan pulihkanlah mereka yang sedang bergumul dengan sakit. Hiburkanlah dan kuatkanlah mereka yang sedang berduka cita. Sempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Demikian juga oleh kasih karunia Tuhan, kami semua diberkati menjalani hidup sepanjang hari ini. Ya Tuhan, mohon kemurahan-Mu bagi kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat, bahkan juga di tengah-tengah bangsa ini. Kami terus berdoa, kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami bahkan dunia ini dari situasi pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa semua ini akan dapat kami lalui dalam kemurahan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.